Di zaman canggih saat ini, manusia telah merubah pemikiran dan pemahaman tentang adanya Tuhan. Dengan kesombongan ilmu pengetahuan yang dimilikinya, seakan-akan manusia merasa mampu membuka tabir dan rahasia Tuhan dengan membawa logika dan nalar semata. Namun manusia tidak menyadari bahwa ada hal-hal kecil yang jika dilakukan penelitian, mereka tidak akan sanggup memecahkannya. Perdebatan mengenai wujud dan rupa Tuhan seolah-olah tidak menemui titik terang. Banyak pertanyaan-pertanyaan di tengah umat manusia saat ini. Apakah Tuhan memiliki wujud? Apakah Tuhan memiliki rupa? Dan apakah Tuhan berbentuk seperti makhluk? Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan seperti itu bisa dijawab dengan mudah oleh orang awam sekalipun. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan kata kentut. Semua manusia pasti pernah mencium, mendengar, bahkan mengeluarkan kentut itu sendiri. Jika manusia percaya dengan adanya kentut, baik itu berupa mencium, mendengar, dan bahkan mengeluarkannya, bagaimana teman-teman bisa menyimpulkan bahwa itu adalah kentut? Padahal secara kasat mata, kentut tidaklah dapat dilihat oleh mata kita, tidak dapat diraba, bahkan tidak juga dapat disimpulkan dengan rupa dan bentuknya. Jika ada seseorang yang mengaku pernah melihat rupa dan bentuk kentut, pastilah orang itu akan ditertawakan atas kesaksiannya. Orang-orang pasti akan menganggap kesaksian atas ucapannya itu adalah bualan semata. Begitu juga dengan rasa sakit hati yang mungkin pernah teman-teman alami. Apakah rasa sakit hati bisa dilihat? Bagaimana dengan hati yang terluka? Apakah kita bisa melihat luka hati seseorang? Jika pria ingin membuktikan rasa cintanya terhadap seorang wanita dengan berkata, "Belahlah dadaku," apakah ucapan pria itu harus dilaksanakan oleh wanita tersebut? Dari analogi-analogi di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa tidak semua hal harus berbentuk dan berwujud. Kita hanya dapat mengenalinya dengan rasa, mendengar, dan yakin akan hal itu. Jika ada seseorang mengaku pernah melihat Tuhan, justru hal tersebut akan menjadi sebuah kemustahilan semata. Mungkin teman-teman akan berkata, Tuhan Maha Kuasa, Dia bisa melakukan apa saja termasuk merubah wujud dalam bentuk yang lain. Jika hal itu jadi sebuah pembenaran, bahkan malaikat dan iblis sekalipun mampu melakukan hal semacamnya. Manusia tidak akan mampu melihat rupa dan wujud Tuhan, sebagaimana dijelaskan dalam Alkitab Keluaran 19 ayat 21. Dan Tuhan berkata kepada Musa, "Turunlah dan ingatkan orang-orang itu bahwa mereka tak boleh melewati batas untuk datang melihat aku. Kalau mereka melanggarnya juga, banyak di antara mereka akan mati." Begitu juga dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 143 yang artinya, "Dan ketika Musa datang untuk munajat pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, Musa berkata, 'Ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku, agar aku dapat melihat engkau.' Allah berfirman, 'Engkau tidak akan sanggup melihatku, namun lihatlah ke gunung itu. Jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya engkau dapat melihatku.' Maka ketika Tuhannya menampakkan keagungannya kepada gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Setelah Musa sadar, dia berkata, 'Maha suci engkau, aku bertobat kepada engkau, dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman.' Baik zaman Musa, Yesus atau Isa, bahkan Nabi Muhammad SAW pun tidak bisa melihat wujud dan rupa Allah secara detail. Hal ini menandakan bahwa pesan dari Alkitab dan juga Al-Quran menjelaskan akan ketidakmampuan manusia untuk menatap Tuhannya. Apalagi manusia biasa seperti kita, baik zaman Musa, Yesus atau Nabi Isa. Bahkan umat Rasulullah pun tidak akan bisa melihat Tuhan sekalipun Tuhan itu mengizinkannya. Jika seseorang mengizinkan untuk melihat rupa kentut, niscaya orang itu tidak akan mampu melihat rupa dan bentuk dari kentut itu sendiri. Hal yang dapat kita ambil pelajaran adalah bahwa kita sebagai manusia cukuplah merasakan keberadaan Tuhan dengan merenungi diri kita, merenungi sekeliling kita, merenungi ciptaannya dengan pandai-pandai bersyukur atas nikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan tidak perlu tampak, bisa jadi itu hanyalah penampakan. Tuhan tidak perlu berbentuk, bisa jadi kalau kentut berbentuk mungkin itu bukan kentut, melainkan taek.